Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tentunya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, nikmat yang tidak terhingga sehingga kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah yang begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jadilah kita sebagai hamba Allah, hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, ingkar pada nikmat Allah, bahasa Allah bukan Allah kurangi nikmatnya, tetapi sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rijalul Qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang tetap istiqamah di jalan Islam. Para hadirin sekalian, sekarang sudah memasuki tanggal 26 Rajab. Dan insya Allah besok adalah 27 Rajab. Di mana 14 abad yang lalu, di tanggal 27 Rajab, di tahun 10 kenabian. Bukan di 10 Hijriah, tapi 10 tahun ke-10 kenabian. Ini peristiwa yang sangat besar, yang telah diberikan pada Rasulullah sebagai mukjizat, sebagai langkah awal, tonggak dari sejarah risalah dakwah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan hiburan Rasulullah SAW ketika dakwahnya ini benar-benar belum mendapatkan tempat di masyarakat. Makanya ada 3 poin penting yang harus kita ambil dari sejarah Isra dan Mi'raj ini. Bahkan di dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Al-Mutawalli Asy-Syakhrawi khusus membahas 3 poin penting ini. Yang pertama adalah pra Isra Mi'raj itu sendiri. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Banyak hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebelum kisah sejarah Isra Mi'raj ini, Allah memanggil Rasulullah SAW untuk menghadapnya, adalah bahwa di mana di tahun ke-10 kenabian ini adalah tahun-tahun yang merupakan tahun kesedihan Rasulullah SAW. Yang disebut sebagai Al-Amul Husni, tahun kesedihan. Di mana yang pertama, Allah memanggil istrinya Khadijah radhiyallahu an wafat. Yang kedua, selang 1,5 bulan, yaitu pamannya Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah SWT. Bayangkan, kedua orang ini yang telah melindungi dakwah Rasulullah SAW dari luar rumah. Abu Thalib pamannya yang melindungi dakwah Rasulullah SAW, memberikan penjelasan kepada para musyrikin Quraisy saat itu, yang melindungi dan juga memberikan
tameng dakwah yang telah risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari musyrikin Quraisy di luar dengan penuh cercaan dan lain sebagainya. Rasulullah pulang ke rumah, di rumah ada Siti Khadijah radhiyallahu an yang memberikan pencerahan, memberikan spirit, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian kepada Rasulullah SAW. Dikala Rasulullah di luar dihinakan, dicerca, dicaci maki dan lain sebagainya, ketika pulang di rumah ada seorang istri yang memberikan spirit, semangat, ketenangan, kedamaian dalamnya. Begitulah Rasulullah berdakwah di kota Mekah saat itu. Di luar ada Tameng, pamannya Abu Talib, dan di dalam rumah ada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan saat itu Khadijah dipanggil oleh Allah SWT, dan juga 1,5 bulan kemudian Abu Talib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum musyrikin Quraisy makin menjadi-jadi ketika kedua orang ini sudah tidak ada. Di luar sana sudah semakin menjadi-jadi. Intimidasinya ini luar biasa. Bahkan sudah ada orang yang berani memberikan menaruh kotoran di atas kepala Rasulullah, menimpukinya dengan kotoran dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Ketika paman Nabi sudah tidak ada. Dan dia pulang ke rumah, tidak ada Khadijah istrinya yang memberikan spirit, semangat, ketenangan dan kedamaian dan sebagainya. Ini merupakan tahun kesedihan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pergi ke Taif untuk mendapatkan asa dan harapan, mudah-mudahan di Taif yang terdiri dari Bani Sakif di sana bisa menerima dakwahnya. Dia berangkat ke Bani Sakif yang ada di Taif. Taif itu jarak Mekah antara Taif itu 100 kilometeran. Dan dia berjalan ditemani oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Rasulullah SAW. 100 km dia berjalan dengan punya harapan yang sangat besar, cita-cita yang sangat tinggi agar dakwah diterima di Taif oleh kaum Bani Sakif. Tetapi ketika di sana bertemu dengan pemuka-pemuka Bani Sakif, tapi yang ada adalah penolakan. Asa yang ada ini menjadi pudar segalanya. Dan seluruh budak-budak yang ada di Bani Sakif dan juga para pemukanya diharuskan untuk mengusir Rasulullah SAW. Dan bukan hanya mengusir, kalau di Mekah hanya ada cacian-cacian dan cercaan-cercaan dan lain sebagainya yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya kaum muslimin. Tapi di Taif bukan hanya cacian, tapi yang dilemparkan adalah batu-batu, bahkan melukai kaki Rasulullah, dan Zaid bin Harisah yang melindunginya kepalanya juga terluka. Ini yang dialami oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah dikejar, akhirnya Rasulullah berhenti di sebuah kebun milik Rabi'ah. Di kebun anggur dia berteduh di sana. Lalu malaikat Jibril datang memberitahukan kepada malaikat penjaga gunung, tolong kamu datang kepada utusan Allah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan bertanyalah kepadanya, dan taatlah apa yang dikatakan, yang keluar dari mulut Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan. Akhirnya malaikat penjaga kedua gunung ini datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, perintahkan kepada kami akan taat apapun yang kamu perintahkan. Kalau seandainya aku akan angkat gunung ini, aku timpahkan kepada penduduk Taif ini, aku hancurkan penduduk Taif ini, kami akan taat ya Rasul. Saat ini pula akan kami jalankan. Apa kata Rasulullah SAW? La fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum tahu. Boleh jadi mereka belum tahu manfaat dari risalah dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Boleh jadi mereka belum tahu manfaat agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Boleh jadi mereka nggak punya niat untuk menyakiti Rasulullah karena mereka nggak tahu. Dan didoakan oleh Rasulullah agar penduduk Taif ini nanti akan lahir dari anak-anak keturunan mereka adalah pejuang-pejuang, mujahid-mujahid yang akan membela agama ini. Kita lihat doa Rasulullah SAW. Ya ilahi, Allahumma ilaika ashku dha'fa qawiyyu quwwati wa qillati hilati wa hanali 'alan nas. Wahai Rabbku, ya Allah, ya Rabb, kepadamulah kami mengadukan kelemahanku, kekuranganku, daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Rabb, ya Arhamar Rahimin, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Rabb
orang-orang yang sangat lemah. Dan Engkau adalah anta Rabbi, Engkau adalah Tuhan kami, Rabb kami yang memelihara kami, menjaga kami, melindungi kami. Ila man takiluni, kepada siapa kamu serahkan nasibku ini ya Allah ya Rabb kami? Kepada orang jauhkah yang berwajah muram kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku ya Allah, wa mabul ubali, dan aku tidak peduli asal Engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Sebab sungguh luas kenikmatan yang Kau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang kenikmatan limpahkan kepadaku, menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Kemurkaan-Mu dan yang Engkau timpahkan kepadaku, kepada Engkaulah aku adukan hatiku, sehingga Engkau ridho kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Doa ini ya, menggetarkan arsy Allah, sehingga Allah perlu mengundang Rasulullah SAW untuk pergi menghadapnya. Inilah undangan Isra Mi'raj Rasulullah ini, menggetarkan doanya Rasulullah SAW. Kita lihat, kita ambil hikmah pelajarannya. Setiap pekerjaan baik Bapak-Bapak yang menghadirkan kebaikan, menghadirkan islah perubahan, kemajuan tatanan sosial dan lain sebagainya, ini pasti akan berhadapan dengan ujian-ujian, tantangan-tantangan yang berat terhadap kebaikan itu. Langkah apapun kita, program kebaikan apapun, pasti berhadapan dengan ujian dan juga tantangan. Misalnya, seorang gubernur memberikan kebijakan untuk kemaslahatan umat, tetap pasti akan ada tantangan ke depan. Pasti ada kan ujian orang yang mencibirnya, orang yang mencelanya. Seorang wali kota akan menghadirkan program-program untuk kemaslahatan umat. Dan juga ormas-ormas Islam juga akan menghadirkan program-program kebaikan, program-program islah, tagyir, perubahan-perubahan yang ada. Pasti ke depan juga akan ada tantangan-tantangan yang sangat luar biasa. Nah, makanya di sini kita katakan, Allah mengabadikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 142, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan mendapatkan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Kalau kita akan keluar rumah, akan pergi bekerja, ada gerimis kecil, kita mengurungkan niatkah? Atau ada juga orang yang gerimis kecil, dia masih tetap berjalan. Lalu mulai hujan besar, lalu dia kembali lagi ke rumah. Atau juga ada orang yang hujan besar tapi juga ikut jalan. Kalau kita sedang membuat program kebaikan untuk umat, program kebaikan untuk kemaslahatan banyak orang, kalau baru ada cercahan sedikit, mental kita baru mental gerimis. Kalau kita tetap berjalan untuk kebaikan umat semuanya, untuk kebaikan kita bersama, kita tetap berjalan walaupun ada yang mencela, walaupun ada tantangan ujian di depannya, mental kita adalah hujan yang lebat. Bahkan ada mental yang guncangan badai yang sangat luar biasa. Inilah yang diabadikan oleh Allah di dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 214, yang dimana Allah juga berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum masabuhumul ba'sa wad-dharra'i wal zulzilu, guncangan dan lain sebagainya yang ada, hatta yaqular rasul, sampai rasul dan orang-orang beriman berkata, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah, ala inna nasrullahi qarib. Sampai badai yang sangat luar biasa, gencangan terpaan buat kita yang luar biasa. Ini mental orang-orang yang beriman. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang padamu cobaan? Seperti yang telah orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan cobaan yang sangat luar biasa, sampai Rasul dan orang beriman berkata, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, yang kedua, di dalam Isra Mi'raj ini, Rasulullah tidak membalas dengan cacian dan celaan, yang jadi tidak kontraproduktif kepada dakwah ini. Kalau orang mencela, memang dia
kuotanya kuota pencelaan. Pulsanya adalah pulsa mencela. Dia sudah tidak berbuat baik. Jangan dibalas dengan pulsa celaan lagi. Kalau mereka mencela, kita mencela, sama aja kita juga saling mencela. Makanya berikanlah dia kebaikan-kebaikan terus kita berjalan. Sebagaimana Rasulullah mendoakan penduduk Taif. Ya. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita orang mencela kita balas dengan kebaikan. Wala yastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antara kamu dan di antara kita akan menjadi teman yang sejati. Orang akan melihat pada kita semua. Nah, yang ketiga, hikmah Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi Rasulullah seperti ini. Sesungguhnya Allah ingin menjadikan Rasulullah, menjadikan perlindungan ini bukan bersandar kepada makhluk, bukan bersandar kepada Khadijah, bukan bersandar kepada Abu Talib. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Rasulullah selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar satu-satunya yang memberikan kemenangan, pertolongan ini hanya kepada Allah SWT. Ini hikmah yang diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW ketika saat bersamaan dipanggil keduanya. Ini hikmah yang ada. Yang berikutnya adalah yang kedua, Isra. Ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang mengajarkan, memperjalankan hambanya. Kalau setiap kata diawali dengan kata-kata subhan, ini merupakan ada peristiwa besar yang sangat luar biasa, yang tidak bisa mampu diterima oleh akal. Karena akal ini ada batasannya. Mata sejauh memandang pasti ada batasannya. Kuping mendengar pasti ada batasannya. Sekitar berapa hertz dia bisa mendengar. Begitu juga yang lain. Makanya kita ini jangan menjadikan segala sesuatu, menghadirkan permasalahan-permasalahan yang negatif, ya, dengan berlawanan dengan kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Kata-kata subhanallah, ya, subhanalladzi, maha suci Allah, ini adalah sesuatu peristiwa yang besar, yang memang belum bisa diterima oleh akal manusia. Ini yang dapat kita ambil adalah keimanan yang terpatri di dalam hati kita. Sebagaimana juga Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia dikatakan, wahai Abu Bakar, kawanmu ini telah gila, kawan ini telah menceritakan sesuatu yang tidak mungkin. Dia berjalan di malam hari ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, paginya sudah ada di sini. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau memang Muhammad yang mengatakan itu, lebih dari itu kami percaya. Ini keimanan yang terpancar dari sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Mi'raj. Mi'raj ini, ya, sangat luar biasa. Rasulullah SAW menghadap Allah SWT mendapatkan perintah salat. Ya, salat yang kita lakukan ini merupakan adalah sistem kehambaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sang Khalik, ya, penghambaan manusia. Karena didahului segala sesuatu dengan penghambaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan pada Allah tapi didahulukan dengan penghambaan. Iyyaka na'budu, maka kita hamba kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Ya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, ada 3 poin di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya. Dan kami tidak menceritakan segala hal ikhwal tentang kisah-kisah Isra Mi'raj yang lain. Ya, yang saya perhatikan adalah hati-hati kita terhadap suatu peristiwa-peristiwa, cerita-cerita dari Isra Mi'raj yang tidak bersandar kepada nas-nas hadis Rasulullah SAW yang murni dan sahih. Ya, inilah 3 poin yang dapat kita ambil pelajaran buat kita, bahwa setiap dakwah, setiap perbaikan, setiap islah, perubahan-perubahan pasti ada tantangan dan ujian di depan. Maka kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu taslima adada ma khatabihi ilmuka wa khatabihi qalamuka wa ahsahu kitabuk wardallahu ma'an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani ashabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma dafa'anil bala wal waba wal fahsya'i wasada'id wal mihana zahara minha wa ma batan wa min baladina Indonesia khassah wa min buldanil mu'minina ammah. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzatul Islam wal muslimin wa kafaratal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syatit samlahum wa zalzil aqdamahum wa farik jamahum. Allahumma ansur muslimin al muslimat mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.